Meskipun gajinya nggak seberapa besar, tapi kalau suasananya nyaman, kita happy. Oke. Jam kerja nggak terasa cepat. Oh, jam kerja nggak terasa, benar. Iya. Saya cuman gini aja. Ya ini masih tugas saya, saya masih kerja di situ. Oke, saya bersikap seperti profesional ya. Saya nggak langsung marah di depan teman-teman gitu. Masih meredam emosi, istilahnya begitu sih. Pas pulang kerja, nggak lama suami datang. Gitu ya. Tanya, terus saya jawabnya sengak. Ini tadi. Sadarnya pas malam mau tidur sih. Gitu ya. Iya. Terus apa yang dilakukan, Mbak, begitu sadar? Ya saya langsung ngomong sama suami sih malam itu. Saya nggak mau menunda untuk besok. Asik. Jadi biar enak suasananya. Saya bilang sorry ya. Tadi aku soalnya emosi sama urusan kantor. Dan suami gitu. Ngerti gitu, Mbak? Bisa ngerti. Halo, selamat pagi rekan-rekan Almi Kantor. Jumpa lagi kita di channel ini dan senang rasanya pagi ini kita masih bersemangat, masih sehat ya. Dan kita bisa berdiskusi terkait hal-hal di sekitar administrasi kantor, hal-hal di sekitar bagaimana kita bekerja sehari-hari di dalam sebuah perusahaan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup rapi, cantik pagi ini. Mbak Linda, selamat pagi. Pagi Pak Ferdi. Wah, luar biasa Mbak Linda. Terlihat sekali dari pakaiannya. Beliau pasti dulu alumni dari sekretaris, benar Mbak Linda? Betul. Wah ya, karena kelihatan lah, kelihatan alumni sekretaris itu kelihatan ya. Jadi selalu memperhatikan penampilan. Mungkin sedikit Mbak Linda bisa bercerita kira-kira Mbak Linda berpengalaman di tugas apa aja, Mbak? Tugas kesekretarisan ya mengarsip, memesankan tiket bos kalau ke luar kota, gitu. Terus membuat surat penawaran, membuat surat-surat yang ditugaskan oleh pimpinan gitu. Ya. Mbak Linda pernah bekerja di beberapa tempat? Pengalaman? Tiga tempat, mulai dari awal tempat. Sudah berkeluarga, sudah punya anak? Sudah. Oh baik. Sebagai seorang ibu rumah tangga ya Mbak Linda ya. Dulu waktu masih bekerja itu Mbak Linda berangkatnya jam berapa, Mbak? Dulu sih masih bujang itu ya. Oh masih bujang pertama kali ya, siap. Itu masih naik angkutan umum. Ya, terus yang terakhir ini saya naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Ya, itu yang terakhir itu sudah berkeluarga ya? Sudah. Berangkat dari rumah jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi sudah berangkat dari rumah. Kayak istri saya nih, dandanya itu biasanya cukup lama, Mbak. Iya, cewek itu mesti gitu semua enggak? Enggak sih, Pak. Enggak gitu sih, ya? Pak Ferdi. Enggak ya. Cepet ya? Cepet. Saya 15 menit sudah selesai. Oh, 15 menit sudah selesai. Oke. Bangun jam berapa biasa Mbak Linda? Saya jam 5. Jam 5 udah bangun. Oke. Kalau jam 5 bangun pasti harus masakin dan segala macam, begitu kah? Enggak sih, karena suami sama anak saya enggak tipe yang bontot gitu, enggak sih. Oh gitu. Tapi mereka enggak sarapan? Enggak. Oh enggak. Kita serumah enggak ada yang sarapan pagi. Oh gitu. Oh siap. Baik. Karena saya pikir rekan-rekan semuanya kita bekerja itu menyita waktu terbanyak dalam hidup kita sehari-hari. Benar nggak Mbak Linda? Ya toh. Karena kerja anggap aja kita berangkat dari jam 7, pulang kembali ke rumah jam berapa Mbak? Sampai rumah setengah 7. Sampai rumah setengah 7 malam? 7 malam. Nah, kalau sampai rumah setengah 7 malam itu sudah hampir 12 jam. Iya. Padahal di rumah kita ketemu suami setengah 7, paling enggak jam 9, jam 10 udah ngantuk. Sudah ngantuk, betul. Ya berarti cuma 3-4 jam aja kita ketemu orang rumah. Iya. Kita lebih banyak menyita hidup kita itu di kantor. Iya, betul. Betul ya Mbak Linda ya? Ferdi, di kantor. Jadi pada waktu kantor itu membuat kita tidak nyaman, berarti hampir sebagian hidup kita itu tidak nyaman. Iya. Betul. Karena apa? Karena sebagian besar memang kita di kantor yang tempat tidak nyaman, gitu ya Mbak. Dan di banyak obrolan kita dengan beberapa rekan yang lain, memang
ada yang memang cukup nyaman, dan lebih banyak lagi juga yang merasa nggak nyaman di kantor yang sekarang. Kayak gitu ya, kantor yang sekarang nggak nyaman, dan ketidaknyamanan itu biasanya disebabkan oleh banyak hal, ya gitu ya. Dan faktor ketidaknyamanan itu Mbak, kalau kita bagi ya, mana yang membuat kita paling tidak nyaman ya. Kalau urutannya dari sisi karir, ya, apakah itu membuat kita tidak nyaman? Dari sisi duit, ya, dari sisi pertemanan, ya, dari sisi pertemanan itu maksud saya, misalkan gini, kita gajinya gede, tapi teman-teman di kantor kita itu toksik, pada bikin kita ini juga, gitu ya. Atau misalkan teman-teman kita asik, gajinya gede, gitu ya, tetapi kita nggak ada karir di tempat itu. Kemudian yang keempat, dari sisi ini apa namanya, apa istilahnya ya, perasaan. Dari sisi perasaan itu dalam arti kata dari sisi emosional spiritualnya, ya. Jadi secara emosional, secara spiritual itu kita tidak mendapatkan arti dari pekerjaan itu. Jadi kita bekerja datang itu kayak robot. Ya kayak gitu. Kalau menurut Mbak Linda, dari keempat ini ya toh, yang membuat kita betah di kantor itu yang paling dominan apa Mbak? Kalau saya pertama kali kenyamanan di dalam kantor dengan teman dan dengan pimpinan. Oke, kenyamanan meskipun gajinya nggak seberapa besar, tapi kalau suasananya nyaman, kita happy. Oke. Jam kerja nggak terasa cepat. Oh, jam kerja nggak terasa, benar. Kalau kita nggak nyaman, kita berantem dengan teman atau pimpinan, nunggu pulang itu kesannya lama. Iya betul Pak Ferdi. Gitu ya? Iya. Oke. Jam kerja tuh nggak muter-muter jam ini. Oke, iya. Kayak berhenti aja. Iya. Dan kalau Jumat senang banget karena besoknya Sabtu Minggu mau libur, gitu ya di sana. Dan udah lama nunggu pulang, begitu pulang kadang masih keinget kerjaan nggak Mbak? Pernah nggak gitu? Pernah. Gitu pernah, ya? Iya. Oh jadi pulang pun masih belum urusan kerjaan. Masih urusan kerjaan. Jadi waktu kita di pekerjaan jadi lebih panjang daripada jam 7 sampai setengah 7 tadi, karena di rumah ditambahi lagi. Iya betul. Betul, oke. Dan kadang saya berpikir gini Mbak Linda, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang harus mikirin keluarga, tapi juga harus kerja sedemikian panjang, pernah merasa capek enggak sih Mbak? Pasti merasa capek. Jenuh itu pasti ada. Oke, gitu ya. Jenuh ngurusin keluarga apa jenuh kerja? Jenuh kerjaan. Oh gitu. Jenuh ngurusin kerja nggak pernah ya? Ngurusin keluarga nggak ya? Enggak. Oke. Kalau jenuh itu apa yang dilakukan, Pak? Kalau jenuh itu kalau di kantor ya kadang saya berhenti sebentar. Saya main HP, bukan main HP itu dalam arti bukan main game ya. Saya cuman balesin, lihat HP sebentar. Biar enggak bosen gitu. Tapi juga paling cuma 5 menit. Habis gitu ya saya kerja lagi sih. Break gitu ya, break cuma dulu 5 ya. menit aja. Iya. Perlu sih, misalkan kita menghadapi komputer 1-2 jam, kita harus break, nggak tahu keluar ke dapur ambil minum, atau misalkan buka HP atau apapun itu, paling tidak kita ada jeda. Ada jeda sebentar. Break sebentar dari situ. Kalau masalah waktu kerja mungkin kita bisa ambil jeda Mbak. Tapi kalau urusan sama temen atau pimpinan, cara ngambil jedanya gimana ya? Wong setiap hari ketemu. Itu sih gampang-gampang susah ya Pak Ferdi ya. Jadi kalau sama pimpinan sih saya lebih ke sabar, jadi nurunin emosi. Dalam hati sabar gitu aja deh. Ya. Dan sabar itu nggak ringan ya Mbak. Betul. Karena ngomongnya enak, kita ucapin ya kita harus bersabar. Atau kita lihat ada teman kita yang sedang ada musibah, kita selalu ngomong sing sabar ya, gitu ya Mbak ya. Dan kita sendiri merasakan bahwa menyabarkan diri itu tidak mudah. Lah supaya kita bisa menyabarkan diri, triknya Mbak Linda apa?
supaya bisa sabar tuh ya saya cuman gini aja. Ya ini masih tugas saya, saya masih kerja di situ. Oke, saya bersikap seperti profesional ya. Saya nggak langsung marah di depan teman-teman gitu. Masih meredam emosi, istilahnya begitu sih. Ya. Merasa bahwa di tempat tersebut kita masih digaji, kita masih menjadi bagian dari perusahaan, karyawan di perusahaan tersebut, sehingga kita punya kewajiban juga untuk menjaga gitu ya Mbak, suasana kerja tersebut gitu ya. Tapi kan manusia sak pinter-pinternya menjaga, kadang itu ono sing lolos. Pernah gak kelolosan? Udah tiba-tiba meledak gitu Mbak. Saya sampai saat ini belum ya? Pernah ya. Saya enggak, kalau di kantor enggak sampai marah gitu. Paling kebawanya sampai ke rumah. Ya. Meledaknya di rumah gitu ya? Iya, karena enggak bisa marah secara langsung di kantor. Itu sering kali kejadian juga Mbak. Ya, saya sering kali mendengar teman-teman itu karena dia tidak bisa meledak di kantor, akhirnya dia pendam ledakan tersebut, dan waktu sampai rumah itu dia udah nggak bisa ngejagain lagi sehingga langsung meledak di rumah. Bahkan pasangan, entah itu suami atau istri, yang kadang-kadang nggak salah apa-apa atau salahnya sedikit, itu sudah memicu ledakan tersebut. Betul. Gitu ya Mbak, atau anaknya mungkin gitu ya, atau anaknya sampai ada yang mukulin anaknya segala macam, itu menjadi semacam kayak pelampiasan dari ledakan yang terpendam di kantor. Betul. Dan yang nggak tahu apa-apa di rumah itu jadi, wah, Linda jadi berbeda ya, gitu ya akhirnya ya. Iya betul. Benar itu ya Mbak ya? Iya benar Pak Ferdi. Jadi orang rumah tanya, loh kamu kenapa gitu tahu-tahu. Kan saya mereka sadar ya akhirnya ya? Iya, karena saya kan terbawanya itu juga mungkin dari cara ngomong saya ke keluarga itu agak enggak enak, Ketus. Sengol. Iya. Ya, sengol itu bahasa Indonesia, bahasa Surabaya. Sengak. Ya. Dan akhirnya suasana rumah pun ikut tidak nyaman. Ya, betul. Di rumah ndak nyaman, kelar hidup kita udah. Iya. Gitu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, setiap peristiwa itu selalu berkaitan dengan peristiwa yang lain. Perasaan itu selalu sering kali kebawa di peristiwa tersebut. Gitu ya Mbak Linda ya. Betul. Dan seringkali memang orang-orang yang terdekat kita lah yang menjadi, kita lebih gampang marah itu sama orang terdekat. Iya. Iya toh, karena kita merasa orang terdekat tersebut lebih welcome menerima amarah kita daripada teman atau pimpinan gitu ya. Oke. Dan Mbak Linda ya, setelah Mbak Linda mungkin tadi sempatlah secara tidak sengaja ya, karena siapa sih yang pengen menyakiti orang terdekat gitu ya Mbak, itu bicaranya sengol atau sengak atau apa, pernah sadar gak bahwa aku kok ngene yo gitu? Sadar sih Pak Ferdi, kalau sudah malam. Oh gitu. Itu biasanya saya kalau sudah masuk kamar, loh aku tadi kok gini ya gitu. Oh, sadar gitu ya? Sadar. Oh gitu. Karena terbawa emosi tadi pas pulang kerja, enggak lama suami datang. Gitu ya. Tanya, terus saya jawabnya sengak, ini tadi. Sadarnya pas malam mau tidur sih. Gitu ya? Iya. Terus apa yang dilakukan Pak begitu sadar? Ya saya langsung ngomong sama suami sih malam itu. Saya enggak mau menunda untuk besok. Asik. Jadi biar enak suasananya. Ya. Saya bilang sorry ya, tadi aku soalnya emosi sama urusan kantor. Dan suami gitu. Ngerti gitu Mbak? Bisa ngerti. Bersyukur ya punya suami yang mau mengerti ya, gitu ya. Dan ini sebuah hal yang baik yang bisa kita contoh rekan-rekan semua. Kalau ada masalah nggak usah menunggu esok hari, selesaikan juga hari itu gitu ya. Biar nggak numpuk-numpuk lagi, biar nggak makin menggunung gitu kan. Kalau udah menggunung malah susah menyelesaikan masalahnya. Betul Pak Ferdi. Sudah menikah berapa lama Mbak Linda? Saya 21 tahun. 21 tahun, itu mungkin salah satu kunci kelanggengan gitu ya. Iya. Dan suami juga pernah nggak
karena capeknya di kantor kebawa di rumah juga? Pernah juga. Pernah juga. Lah bahayanya rekan-rekan semuanya kalau misalkan suami lagi padat, banyak masalah di kantor, istri juga banyak masalah di kantor, ketemu saling membawa masalahnya sendiri, itu bisa ledakannya lebih gede lagi. Betul. Karena bareng-bareng. Iya. Ya namanya manusia begitu ya. Iya. Terus selain suasana nggak enak ya, yang tadi disampaikan Mbak Linda, yang kedua apa Mbak? Ya mungkin karena ini ya tekanan kerjaan ya. Padatnya kerjaan. Tugas gitu ya Mbak iya. ya. Betul. Padatnya pekerjaan, tugas. Dan ada nggak misalkan Mbak Linda ya kerja merasa dirinya cukup padat, datang nggak ada berhentinya sampai pulang. Iya. Ya. Terus kemudian ada temen yang lebih longgar pekerjaannya. Pernah nggak ada pada suasana kondisi seperti itu? Pernah, Pak Ferdi. Gitu ya. Pernah. Merasa nggak adil gitu pernah nggak Mbak? Iya. Kok ditujukan ke saya semua kerjaannya gitu. Oke. Iya. Pernah gitu ya? Iya. Cuman saya juga mau gimana lagi, mau ngomong sama pimpinan juga nggak bisa kan. Jadi Ya. mau nggak mau tetap saya kerjakan dengan dongkol hati ini tadi. Oh gitu, ya siap. Dan ini teman-teman, kebetulan saya juga ada perusahaan gitu ya. Saya sebagai pimpinan seringkali jika saya udah percaya pada satu orang, saya yakin semua tugas bisa diselesaikan dengan baik. Saya itu kadang secara tidak sengaja, karena saya percaya orang tersebut dan tahu dia ahli dan bisa menyelesaikan, saya berikan ke orang itu terus. Okay. Berarti Mbak Linda pada waktu semuanya dikasih ke Mbak Linda, itu sebuah bentuk apresiasi dari pimpinan bahwa Mbak Linda itu bisa diandalin. Ya, satu-satunya begitu memang. Ya itu. Ya. Dan saya juga kadang kalau ada tugas yang saya rasa cukup berat, saya akan memilih siapa yang mampu mengerjakan. Kalau yang merasa tidak mampu, saya tidak akan memberikan tugas itu kepada orang tersebut. Betul. Bisa jadi yang longgar tersebut, ya, yang longgar tersebut itu juga si pimpinan berpikir, jangan-jangan kalau saya kasih ke dia ini nggak selesai, saya kasih Linda aja deh. Ya, Akhirnya begitu. betul. Masalahnya kalau gajinya sama, Betul. tugasnya dari sisi pimpinan sih begitu ya, sudut pandang pimpinan. Ya. Tapi dari sisi pekerjanya nggak adil. Betul. Gitu ya. Ya, harusnya load pekerjaannya kalau lebih banyak yang didapat lebih banyak dong, ya. gitu kan ya Mbak Linda ya. Manusiawi. Oke. Dan seringkali orang yang merasa dapat pekerjaan yang tidak banyak itu malah seneng. Betul. Pada waktu ada stafnya yang tidak banyak pekerjaan, yang mungkin merasa wah dia mungkin tidak bisa menyelesaikan dengan baik, lebih baik Mbak Linda, atau mungkin pimpinan juga merasa aku sebetulnya juga nggak fair juga loh. Misalkan ada kenaikan Mbak Linda dapat yang sama, atau promosi pasti akan yang dipromosikan yang dia bisa andalkan. Iya. Kayak gitu ya Mbak Betul. Linda lah. Oke, dan berarti kalau yang tadi tentang kondisi kenyamanan gitu ya. Yang kedua loadnya tugas. Betul. Gitu ya. Sekarang saya mau bicara tentang gaji, remunerasi atau pendapatan kita, Mbak. Iya. Gitu ya. Dalam mengukur pas tidaknya gaji kita, itu Mbak Linda pakai tolok ukur apa biasanya Mbak? Iki cukup gaji saya, iki kok kecilian, iki kok kegeden. Atau Mbak Linda pada waktu berpindah kerja mau menerima pekerjaan itu ketika ditawarin gaji itu dasarnya apa? Dalam mempertimbangkan gaji itu sudah sesuai apa belum? Dasarnya dari job desk dulu ya. Oke. Ya, pada waktu kita di interview job desk kita apa dulu. Oke. Nah, dari situ kita baru tahu kalau gajinya kalau yang diberikan itu sekian, itu menurut saya kurang atau itu menurut saya cukup. Dari situ sih. Oh, cari job desk-nya ya. Job desk-nya dulu, iya. Oke, ya. Terus sempat melihat nggak untuk job desk yang sama di luar itu berapa gajinya gitu Mbak? Sempat dengar juga sih. Oke, gitu ya. Itu menjadi tolak ukur juga nggak? Juga menjadi tolak ukur juga sih. Oh gitu. Iya. Oke, misalkan nih sekretaris di tempat A
1 juta, sekretaris di tempat B 1,5, sekretaris di tempat C 2 juta gitu ya. Memang kan ada variannya, cuman mungkin perusahaan beda-beda. Ada perusahaan kecil, menengah dan besar. Pasti bikin sama sekretaris, tugasnya sama, tapi gajinya bisa beda gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah dari sisi pengalaman. Kalau pengalaman semakin panjang, biasanya itu semakin banyak gajinya. Lah itu juga seringkali memang harus menjadi pertimbangan teman-teman untuk menentukan. Tetapi saat ini ada daripada nggak kerja, ya udah deh kita dapat. Itu kira-kira pengaruhnya di mana ya di pekerjaan Mbak ya? Lebih ke seperti ya udahlah gitu, nerimo ya. Lebih ke nerimo ya. Ini tadi kalau saat nerimo tadi apakah waktu bekerja misalkan jadi sekretaris atau admin kantor itu tingkat kesergapannya sama antara yang nerimo dengan yang apa istilah bukan ini ya, antara yang gajinya opo anane dengan gajinya yang sesuai, beda nggak di pekerjaan? Pasti jelas beda. Gitu ya? Iya. Oke. Jelas beda lebih. Oh, berarti kita lebih semangat untuk yang gaji yang sesuai standar. Oke, jadi daripada gaji yang itu. Cuma nerimo. Oke. Gitu. Siap. Jadi itu juga akan berpengaruh ya. Di pekerjaan kita pada waktu kita bisa mendapatkan gaji yang sesuai, kita lebih semangat daripada ya wis opo anane. Nanti akhirnya akan bekerja juga ya wis opo anane kerjaanku kan gitu ya Mbak? Iya betul. Ya, lebih semangat yang standar. Oke. Dan hal ini cukup manusiawi juga ya Mbak? Iya betul Pak Ferdi. Betul ya. Mbak Linda pernah punya anak buah atau tim? Iya punya ya. Oke. Biasanya Mbak Linda di admin atau di sekretaris, kira-kira ya apa yang membuat Mbak Linda gregeten yang dilakukan oleh anak buahnya Mbak Linda? Kadang kalau dibilangin, diajarin nggak ngerti-ngerti. Oke. Nah, cuman saya berusaha nggak bisa marah. Saya ini orangnya nggak bisa marah terhadap bawahan atau tim. Oke. Saya lebih ke memberikan ajaran itu yang baik gitu. Maksudnya saya nggak bisa marah-marah terhadap tim atau bawahan, saya nggak bisa. Kalau kayak tadi contohnya kan diajarin nggak ngerti-ngerti, salah terus gitu Tom. Itu diajarin terus sama Mbak Linda. Iya, tetap saya ajarin. Kalau dia tanya saya ajarin karena saya nggak tego. Karena saya berpikiran saya waktu pertama kali juga nggak bisa, pasti saya tanya kan. Kalau tanya diajarin, pasti kalau sama marah-marah pasti tambah nggak ngerti. Karena jadi saya tegang gitu ya. Jadi saya terhadap tim atau bawahan saya nggak mau marah-marah. Nanti dia tambah nggak ngerti-ngerti. Ya. Itu biasanya sampai berapa kali diajarin untuk tugas yang sama sampai dia ngerti Mbak? Bisa 3 kali? 3-4 kali bisa. 3-4 kali bisa ya. Iya. Oke. Kalau lebih dari 4 kayak 5-6 gitu kenemenan enggak jadi Mbak? Pasti gregeten itu. Ya. Oke, selain itu apa lagi Mbak yang bikin gregeten? Selama ini sih ya cuman itu aja sih. Kalau masalah kurang sopan apa enggak itu dia berperilakunya saat ini tetap sopan. Oke. Tim saya atau bawahan saya ini. Pernah nggak dirasani di belakang Mbak Linda gitu sama tim? Pernah sih, dirasaninya tuh dirasani baik soalnya Mas. Oh baik. Kalau jelek, kalau baik lah gak masalah ya. Ya, kalau jelek. Kalau dirasani jelek sih sampai saat ini saya belum sih. Oh belum. Iya. Ya. Kan kadang ada gosip kantor gitu ya Mbak. Biasa kan yang bawahan ngerasani atasan gitu, sesama atasan biasanya ngerasani bawahan. Betul. Gitu ya. Di situ dan kalau menurut saya sih ngerasani itu juga tidak menyelesaikan masalah memang. Betul. Karena ya sekedar hanya menjadi kata-kata kosong, rasan-rasan saja. Tidak ada solusinya. Akan lebih baik jika disampaikan ke yang bersangkutan atau ke pimpinan ke bawahan, ya udah ngomong apa adanya. Betul. Gitu. Lah, Mbak Linda pernah nggak menyampaikan sesuatu entah itu ke timnya atau ke atasannya,
sesuatu yang mengganjal Mbak Linda gitu ya. Tapi Mbak Linda itu mau menyampaikannya maju mundur. Pernah Mas Wardi. Ha-ha. Pimpinan. Oh gitu. Iya. Bisa kasih contoh gak apa itu? Jadi waktu itu pimpinan itu ngasih saya kerjaan Ya. yang harus urgent. Oke. Dan tidak lama tuh dikasih lagi kerjaan lagi. Saya sempat berpikir gini, karena kerjaan yang dikasihkan itu saya di deadline. Oke. Otomatis belum selesai sudah dikasih kerjaan lagi. Oke. Saya maju mundur mau ngomong sama pimpinan ini gimana Ya, gitu ya, kan. ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri ngomong sama pimpinan, Bu, maaf, ini saya buat deadline gini ndak bisa. Oke. Maksudnya ini kerjaan kemarin kan harus selesai sekian. Ya. Hari kerjaan ini harus sekian. Ini kamu kasih kerjaan lagi, saya gitu. Oke. Jadi otomatis ndak bisa selesai. Ya, ya. Saya bilang gitu ke Oke, pimpinan sih. ya. Terus pimpinan juga mengerti, dia bilang ya sudah kalau gitu kamu kerjakan yang ini dulu aja. Dia bilang gitu. Siap. Jadi kadang itu kita takut ya Mbak Linda, yang kita sampaikan itu akan membuat pimpinan marah atau membuat pimpinan tersinggung atau jadi sesuatu yang nggak enak gitu kan. Iya. Tapi itu hanya berhenti di kekhawatiran dan ketakutan kita aja. Betul. Padahal kalau kita berani menyampaikan dengan bahasa yang halus tentunya, Iya. ya ada solusinya kok gitu kan. Dan Iya. pimpinan ternyata tidak semarah yang kita bayangkan kok. Betul. Ya, daripada kita memendamnya dan kita ngomong sama temen, bosku koyo opo sih yo, udah belum selesai, kasih lagi, tetap aja nggak ada solusi. Nggak ada solusi, betul. Betul ya, lah itu seringkali terjadi di dunia perkantoran kayak gitu. Terus Mbak Linda, yang tadi karena durasi kerja kita cukup panjang, apakah Mbak Linda dalam meredakan kejenuhan tadi gitu ya, itu Mbak Linda punya cara gitu Mbak? Kan kerja bendino setiap hari gitu ya, terus kemudian berbulan-bulan dan bahkan tahun gitu ya, dengan durasi yang panjang, supaya kejenuhan itu tidak memuncak, apa yang dilakukan sama Mbak Linda? Di luar jam kerja ya. Di luar jam kerja. Kalau di luar jam kerja saya kadang Sabtu Minggu itu kan libur. Oke. Nah, saya pergi sama teman janjian, paling enggak kita ngobrol, makan, terus bareng-bareng guyon Oke, gitu. Paling itu. enggak itu sudah agak meredam kebosanan Oh gitu ya. yang terjadi sehari-hari itu. Oh. Atau mungkin healing, jalan-jalan, Jalan-jalan, kita olahraga, jogging Oh, bareng, itu. Oh. senam bareng gitu, sudah seneng sih. Oh gitu. Iya. Ya. Itu mungkin karena Mbak Linda orangnya ekstrovert ya, punya banyak teman Iya. ya toh. Tapi ada juga tuh orang-orang itu yang memang pendiam, Betul. nggak punya banyak teman. Itu saya juga belum tahu bagaimana cara mereka merilis stresnya atau meredam kejenuhannya. Mbak Linda pernah menemukan nggak orang yang seperti itu, Mbak? Bos saya ini, Oh gitu ya. Iya. Oh. dia kalau Tahu bos, nggak caranya meredakan stresnya beliau bagaimana? dia cuman buka laptop, dia kerja, dia tambah happy di Oh, rumah. gitu? Iya. Oh, I see. Heeh. Luar biasa ya. Mungkin dengan bekerja itu bisa mengalihkan perhatian, jadi fokus pada pekerjaan, sehingga itu menjadi sebuah healing bagi beliau gitu ya. Iya. Kan kayak kita ngobrol sama teman itu sebetulnya kita mengalihkan pikiran atau menghilangkan beban, sehingga kita tidak berpikir sebuah masalah saat kita guyon gitu ya. Betul. Bisa jadi orang itu malah nggak berpikir masalah saat mereka kerja. Iya. Oke, siap ya. Ini sebuah hal yang menarik karena semua orang itu punya cara masing-masing dan nggak ada yang lebih benar dibanding yang lain bagaimana dia merilis stresnya. Karena ada yang dengan beribadah, Betul. semakin stres semakin rajin beribadah, Iya. kayak gitu. Nah, soal ibadah, Mbak Linda merasa nggak bahwa ibadah itu juga bisa mengurangi marah kita, dongkol kita, stres kita gitu, Mbak? Oh, itu luar biasa sih. Gitu Jadi ya? harus memang dengan beribadah itu kita
mengurangi banyak stres kita di kantor. Gitu ya. Ya, Oke, ya, kita ya. dengerin firman, Ya. dengerin khotbah. Khotbah, ya. Itu jadi hati itu jadi ayem. Jadi ada. Iya. Ya. Oke. Apalagi kalau waktu firman atau khotbahnya itu relate atau sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Betul. Itu langsung blek gitu ya. Iya, banyak contoh-contoh kan, Mas. Ya. Oke. Cukup menarik obrolan kita karena kita semuanya adalah manusia ya Mbak Linda, yang ada perasaan, ada pikiran, ada fisik, yang semuanya itu juga ada batasannya. Betul. Mungkin pada waktu fisik capek kita bisa tidur, tapi kadang kalau pikiran yang capek malah kita nggak bisa tidur ya. Betul. Bahkan bangun tidur pun kita masih capek pikiran. Gitu, sehingga kita perlu sarana-sarana untuk bisa merilis stres, meredakan pikiran tersebut, yang kalau Mbak Linda tadi sampaikan adalah beribadah, kemudian keluar rumah, nongkrong, makan, senam, atau beraktivitas dengan teman, guyon-guyon gitu ya. Itu cukup meredakan. Dan terakhir Mbak Linda, pesan Mbak Linda ke teman-teman yang di luar sana yang sedang terjebak, dia di pekerjaan sekarang itu merasa nggak nyaman, tapi juga nggak bisa keluar karena butuh gajinya. Pesannya Mbak Linda apa? Pesan saya sih harus tetap semangat, melihat kebutuhan kita karena kita masih butuh. Jadi apapun yang misalkan pimpinan dimarahi pimpinan terhadap teman, itu semua kalau bisa dimasukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Gitu ya. Ya, agak dablek gitu istilahnya. Siap ya. Kita harus punya motivasi. Betul. Kalau misalkan motivasi itu karena kebutuhan, ya kita harus mengingat lebih baik kita dimarahin pimpinan daripada kita nggak bisa makan. Betul. Gitu ya. Jadi motivasinya adalah bagaimana kita bertahan hidup, bisa makan, sehingga ada hal yang dikorbankan. Apa itu? Perasaan, supaya perasaannya nggak terlalu terluka. Katanya Mbak Linda, belajar ndablek lah. Ya, belajar ndablek tapi yang positif ya, gitu ya. Tidak terlalu dimasukkan hati. Iya, betul. Gitu ya. Iku sing angel, Mbak. Iya, memang kenyataannya memang susah. Tetep aja kena neng hati. Betul. Kayak gitu. Tapi mungkin kita bisa belajar ya, lambat laun. Begitu ada sesuatu yang mengganggu hati kita balik lagi ke tujuan awal kenapa kita bekerja. Gitu ya. Dan ingat teman-teman, kerja itu juga adalah bagian dari ibadah. Betul. Bahkan ibadah yang durasinya cukup panjang itu adalah bekerja. Karena dari jam 7 kadang sampai jam 7 lagi 12 jam kita bekerja. Kalau niat awal kita beribadah karena Tuhan, itu akan menjadi ibadah kita yang sangat panjang durasinya. Betul. Dan saya berharap teman-teman semua, para pekerja, admin kantor, sekretaris ya, tidak sendiri kok kalau saat teman-teman saat ini itu sedang merasa tidak nyaman di pekerjaannya. Kita harus cari cara bareng-bareng bagaimana kita bisa menemukan kembali kebahagiaan itu di dunia kerja. Gitu ya Mbak Linda? Saya rasa itu pelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini, rekan-rekan semua. Dan semoga teman-teman dan rekan-rekan semua yang ada di sana, di luar, bisa menemukan caranya masing-masing untuk bisa berbahagia di tempat kerja. Terima kasih banyak Mbak Linda, dan semoga ilmu ini menjadi manfaat bagi semuanya. Oke, thank you Mbak Linda. Sampai ketemu lagi.